Shalom saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul renungan kita pagi hari ini adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, yang terambil dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-54. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam pasal yang kita bahas yang kita renungkan pada pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, di mana seorang anak yang sedang berbaring sakit dan membutuhkan pertolongan. Seorang pegawai istana ini kalau kita dalam ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang di situ menceritakan bagaimana seorang pegawai istana waktu dia mendengarkan Tuhan Yesus datang dari Yudea pergi ke Galilea. Di mana waktu itu dia mendengarkan Tuhan Yesus datang ke Galilea, dia pergi untuk bertemu Tuhan Yesus, memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus atas kesembuhan anaknya. Dan pada waktu itu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada pegawai istana ini adalah dia mengatakan bahwa pergilah, anakmu hidup. Nah, dengan perkataan yang Tuhan Yesus katakan kepada pegawai istana ini, sang pegawai istana ini percaya dengan sepenuh hatinya apa yang dikatakan Yesus, dan langsung dia pergi ke rumahnya untuk melihat anaknya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong dia. Dengan perkataan Tuhan Yesus, dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyembuhkan anaknya. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berdasarkan ayat ini, kisah dari seorang anak pegawai istana ini, seorang pegawai istana ini yang percaya sepenuh hatinya kepada Tuhan. Namun di pagi hari ini menjadi satu pertanyaan bagi kita, di mana apakah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus merupakan hanya berdasarkan kepada mukjizat apa yang Tuhan Yesus lakukan, atau berdasarkan pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita berdasarkan mukjizat, iman kita didasari dengan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam setiap kehidupan kita, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan didorong dengan sikap kita yang bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai sebagai Tuhan yang ajaib, seperti seorang pesulap yang bisa melakukan keajaiban, atau yang kita lihat di TV seperti superhero. Kita menganggap bahwa Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Betul. Tetapi apakah iman percaya kita seperti itu kepada Tuhan Yesus hanya tertuju kepada mukjizat yang Tuhan lakukan, seperti dia menyembuhkan menyembuhkan anak pegawai istana ini? Namun melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita pada pagi hari ini, di mana iman yang berdasarkan pada pribadi Yesus adalah iman yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan sebagai teladan dalam setiap kehidupan kita. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, waktu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, ini menjadi pelajaran untuk kita, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Dan untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita, menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita. Apa yang perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan menjadi teladan, kita jadikan teladan bagi kita, dan kita melakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini
Tuhan Yesus kembali memberkati, kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah berfirman kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya. Amin.